Kalau sudah cukup lama kita boleh terkungkung di rumah masing-masing, seakan-akan tidak ada kebebasan untuk beribadah. Tetapi di saat-saat ini kita boleh ada kesempatan. Untuk itu kita mau beri yang terbaik buat dia. Haleluya, haleluya. Bahkan sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Untuk itu ibadah kita pada pagi hari ini segera kita mulaikan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Kita akan menyembah dia, kita akan memuji dia, kita akan meninggikan dia. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Hanya Yesus, oh amin, haleluya. Hanya Yesus, sebab Kau Allahku, yang ku sembah. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, amin, haleluya. Glory, 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 amin, glory, glory. Yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau katakan Yesus, Kau Allahku. Yesus, oh haleluya, amin, glory, puji Tuhan, haleluya. Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku,
Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Kami puja, kami agungkan Tuhan. Amin. Haleluya. Masuk hadiratmu, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun. Kami patut bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sepanjang minggu telah kami lewati, sehingga pada pagi hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-7. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh-tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, sebentar kami boleh Tuhan, haleluya, memperingati kematian-Mu lewat perjamuan kudus Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, mari Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, hamba firman-Mu, bahkan kami semua umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ambil alih Tuhan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, bahkan berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Haleluya, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Di tengah kondisi yang tidak biasa, tetapi luar biasa, kita harus juga lebih luar biasa dari keadaan yang ada. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita tetap bersama, kita akan menikmati perjamuan kudus sebentar. Banyak orang mungkin rela berkorban untuk teman, untuk saudara, untuk orang tua, untuk anak. Haleluya. Tetapi namanya manusia masih manusia dengan dosa, penuh dengan dosa. Tetapi Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia yang tidak berdosa, harus menanggung setiap dosa kita. Dia harus berkorban bagi kita.
Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini kita kembali memperingati kematian Tuhan. Haleluya. Tetap duduk saja. Kita akan menyanyi lagu penyembahan. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia akan ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Amin. Haleluya. Ku jadi anaknya, Dia akan ku jadi anak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Jemaat Tuhan saja dari awal, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Coba renungkan lagu ini. Haleluya. Haleluya. Dia rela mati bagimu. Haleluya. Yang tidak berdosa harus menanggung setiap dosa kita. Haleluya. Balas kasih-Nya, diangkat ku jadi anaknya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Haleluya. Anaknya, beri damai di dalam diri. Terima kasih Tuhan. Baginya semuaku, hanya Dia segalanya. Katakan bagi Dia. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, amin. Haleluya. Glory, amin. Katakan bagi Dia. Haleluya. Bagi Yesus Tuhan, amin. Kekal selamanya, amin, amin. Dia segala pujian, hormat
Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun jumlah kita tidak seberapa, tetapi Allah kita menilai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Kesukaanku hanya Yesus sajalah.
Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu. Berkaryalah Kau di tempat ini Bapa. Mengalirlah Kau terus di tempat ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Glory. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah. Mengalirlah. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus. Kuatkan kami. Jabat kami. Bapa. Amin. Haleluya. Ya. Pulihkan. Amin. Bagaikan dan kering. Amin. Yang merindukan air. Oh. Demikianlah jiwa aku. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh firman-Mu. Haleluya. Ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mata. Katakan mengalirlah. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Oh, amin. Haleluya. Ya Roh. Oh, amin. Oh, mengalirlah. Katakan mengalirlah. Sesungguh-sungguhnya ya Tuhan, ketika Roh Kudus boleh mengalir di dalam tempat ibadah rumah Tuhan ini, bahkan mengalir di dalam hati kami semua, terobosan baru akan kami alami. Sukacita damai sejahtera Tuhan akan melampaui segala akal. Ada bersama kami anak-anakmu yang merupakan penangkal yang ampuh untuk virus-virus yang sedang berkecamuk hari-hari ini. Terima kasih untuk imun yang Tuhan berikan kepada kami. Sukacita damai sejahtera Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya berkenan di hadirat Allah, bagaikan dupa yang berbau harum ya Tuhan. Ketika semuanya kami persembahkan dengan hati yang tulus,
Hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di saat kami akan masuk dalam berita sabda Tuhan. Hamba-Mu ada di sini. Hamba-Mu hanya membutuhkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tanpa itu kami, firman Tuhan akan sia-sia disampaikan. Olehnya, dengan urapan Tuhan yang ada pada kami, baik hamba-Mu yang berbicara, umat-umat-Mu semua yang ada dan mendengarnya, akan sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat siang, salam sejahtera, jumpa dalam kasih Tuhan semuanya. Kita buka dalam Alkitab kita. Dari kitab Hakim-Hakim pasal 16. Ayat 28 sampai 30. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai 30. Dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam pembacaan awal ini. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Haleluya, terima kasih, duduk kembali. Pagi ini kita akan bicara tentang kisah seorang hakim yang ternama, yaitu Simson namanya. Simson artinya bercahaya, bersinar, dan perkasa. Dan semua ungkapan ini atau arti ini ada pada pribadi Simson. Dia strong, dia kuat, dia bercahaya, bersinar karena ada kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah Israel sedang dijajah oleh Filistin, Tuhan Allah mengirim para hakim sebelum sampai kepada zaman raja-raja. Hakim-hakim ini memerintah sepanjang lebih kurang 400 tahun setelah keluaran dari Mesir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada hakim-hakim, ada hakim yang namanya sangat terkenal, tapi ada hakim juga yang tidak dikenal atau kurang kita kenal karena kurang dibicarakan, karena apa yang diuraikan di dalam firman Tuhan hanya sedikit saja, seperti Samgar dan lain-lain itu di awal-awal kitab hakim-hakim itu semua. Dan pagi ini kita akan bicara tentang Simson. Judul firman Tuhan pagi ini atau topiknya adalah mengapa orang pribadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipilih dan diurapi Tuhan bisa terjungkal jatuh. Pemahaman kita secara sederhana mungkin kita berpikir kalau Tuhan seurapi seorang hamba Tuhan, dia penuh dengan kuasa, melayani Tuhan, pasti dia tidak akan jatuh. Tapi dalam kenyataan tidak demikian. Justru Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan mengaruniakan kuasa dan urapan Tuhan kepada seseorang, setiap hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada zaman dulu sebagai hakim, sebagai raja, ataupun sebagai nabi, imam, pada zaman sekarang para gembala, penginjil, bahkan semua pelayan Tuhan, semua diurapi dan diberkati Tuhan. Dan ini semua harus kita pelihara dan kita jaga. Bagaimana kita harus pelihara? Ya kita harus patuh kepada ketentuan-ketentuan firman Allah. Seperti kepada Simson sendiri ini. Ketika dia
mau dipakai oleh Tuhan, ada ketentuan atau syarat kepada Simson. Pertama-tama tentu dia tidak bisa, orang tuanya baik dia sendiri, jangan pernah minum anggur, sesuatu yang memabukkan. Dan kedua, larangan kepada Simson adalah supaya dia rambutnya jangan dicukur, jangan dipotong. Jadi sejak lahir Simson sudah diberi kekuatan kuasa Tuhan, itu kuasa yang sakti mandraguna, supaya ketika dia menghadapi bangsa Filistin, dengan kekuatan kuasa Tuhan yang ada pada dia, Filistin dapat dikalahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Namun demikian kita lihat pada akhir hidup seperti kita baca tadi dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Ternyata Simson dia ditawan oleh musuh, yaitu bangsa Filistin. Bukan cuma ditawan biasa saja, tetapi dia dipermalukan. Matanya, kedua mata, bola matanya dicungkil. Alkitab katakan orang Filistin bikin olok-olok pada dia, bikin permainan. Seorang hakim yang diurapi Tuhan. Ujung-ujungnya, akhir hidupnya, bukan saja tidak memuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan Tuhan. Ini ironi saudara-saudara. Mengapa dia sudah begitu sakti mandraguna dengan urapan Tuhan? Karena ternyata di dalam hidup Simson ini ada kelemahan-kelemahannya. Saya pernah baca, cuma saya sudah lupa siapa namanya. Ada mitos Yunani tentang seseorang yang punya kesaktian yang luar biasa. Siapa namanya ya? Dia selalu berperang, mitos Yunani, dan mengalahkan musuh. Tidak pernah dia kalah. Cuma ada satu dia punya pantang, kekurangan. Ketika dia lahir, ini cerita mitos ya. Dewa bilang pada orang tua, celupkan dia ketika dia lahir, celupkan dia di sungai Stink. Maka dia akan jadi sakti mandraguna, kabal. Peluru atau pisau, pedang, anak panah tidak akan tembus. Terjadi demikian saudara-saudara Bapak Ibu. Dia jadi begitu sakti dan luar biasa. Setiap perang selalu menang. Musuh ingin cari tahu apa kelemahannya supaya bisa kalahkan dia. Selidik punya selidik, dia punya kelemahan apa? Di tumitnya. Ada bernama Achilles. Sebab itu ada istilah bilang tumit Achilles. Sebab apa? Kelemahan orang ada di tumit Achilles. Ketika dia dicelup di sungai Stink itu, DP kaki, DP tumit dua itu DP orang tua pegang di situ. Jadi DP kaki tidak tercelup di sungai. Jadi tidak kena kebal dan sakti. Musuh tahu saudara-saudara. Sebab ketika anak panah tembus pada dia, kabal, nyana mempan. Pedang juga demikian, dia selalu menang. Mana mungkin ada orang sakti seperti ini? Coba cari tahu apa DP kelemahan. Nah, kelemahan ketika itu dicari tahu, ya ternyata bocor. Ketika dia punya orang tua, colok dia di sungai Stink itu, kaki itu minta dua dipegang. Jadi kena air yang berkhasiat membuat kebal itu. Sebab itu ketika perang lagi, orang bilang kalau nggak mau perang jangan tembak DP kepala, jangan tembak DP badan, jangan tembak DP anggota tubuh apa saja, tapi tembak DP tumit. Begitulah terjadi itu Pak Beki, anak panah yang beracun tembak. Cas. Achilles roboh. Masuk racun di tubuh, meninggal. Ini mau berbicara pakai kita orang, sesakti apapun kita orang, tetapi kita mesti jaga jangan sampai kita terjerembab jatuh ke dalam kelemahan-kelemahan manusia. Seperti Simson yang akan saya angkat ini. Apa saja dia tidak tergiur. Kasih pada dia doi satu tumpuk harta emas semua dia tidak bingung dia. Kasih pangkat apapun dia tidak juga tergoda.
Tapi coba kasih cewek. Nah, orang tahu, musuh tahu ini. Ternyata dosa selidik, dia pelangka-langka. Orang ini playboy atau flamboyan. Dari satu cewek ganti satu cewek. Padahal dia hakim Israel. Dan itu pantang. Memang di dalam syaratnya untuk dia mau dipakai Tuhan tidak disebutkan itu. Cuma bilang pada dia rambut jangan potong dan jangan minum anggur. Atau barang-barang memabukkan. Tapi sebenarnya di dalam peraturan imamat, setiap orang yang mau melayani Tuhan, siapapun dia atau anak Tuhan sekalipun, orang Israel khususnya, jangan hidup sembrono, harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kita orang ini berhubungan, berdoa, menyembah, bukan kepada manusia biasa, tetapi kepada Allah yang maha kudus. Atribut Allah adalah apa? Dia maha kuasa, dia maha kasih, dan maha kudus. Firman Tuhan katakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada ayat yang berkata, jangan menghadap Tuhan tanpa kekudusan. Tapi banyak kali, seperti Simpson ini dia pandang enteng. Dia bermain-main dengan dosa. Dan jejak langkahnya begitu sembrono, diketahui oleh musuh. Lalu begitulah yang terjadi. Singkat cerita, ada seorang wanita yang sangat cantik jelita yang bernama Delila. Saya tidak tahu, saya belum selidik apa nama Delila. Tapi kalau nama Simpson kan dia bersinar, bercahaya dan kuat. Wanita Filistin ini yang paling kuat dalam menggoda, menjatuhkan Simpson. Saya katakan tadi manusia punya bisa ada 3 kelemahan manusia: harta, takhta, wanita. Ada orang kasih perempuan, maaf bicara, dia tidak tergiur karena dia memang tidak doyan perempuan. Tapi coba kasih pangkat, wah, takhta, apapun akan dipertaruhkan demi dapat takhta, dapat kedudukan. Coba kasih, lain orang coba kasih wanita, dia juga tidak tergiur. Tapi coba kasih harta, suap dia akan tergiur. Setiap manusia ada kelemahan. Dalam sejarah peperangan saya pernah baca, saya sudah lupa, Rusia dulu Uni Soviet, atau Rusia dulu Uni Soviet, tapi mungkin cerita ini sudah abad pada zaman Kaisar Tsar mungkin ya. Ada seorang jenderal yang sangat piawai berperang. Dan mereka ingin cari tahu rahasia apa sebenarnya supaya bisa suap dia. Supaya dia kasih keluar DP strategi, kasih tahu supaya kita mau serang di mana, DP kelemahan-kelemahan tentara Rusia ini, Uni Soviet ini. Selidik punya selidik, maaf, bukan mengungkit sesuatu hal yang apa, tapi ini kita bicara terang-terangan terbuka karena demikianlah kisahnya. Kita bicara tentang kelemahan manusia. Ternyata ini laki-laki ini gay. Kasih cewek ini mau, kasih doi ini mau, kasih takhta ini mau. Tapi coba kasih gay, kasih sesama. Pusing dia. Dan kisah betul ini. Dan akhirnya rahasia terbongkar. Rahasia negara, militer, dikasih kepada musuh. Inggris kalau tidak salah. Dan Jerman atau siapa, saya sudah lupa. Dan Rusia dikalahkan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, Simpson punya kelemahan yang sudah diketahui oleh Filistin. Akhirnya dia, singkat cerita, dia meninggal secara tragis, mata dicungkel, dipermalukan, dipertontonkan, jadi kita orang Manado bilang jadi ubah, jadi main-mainan. Mengapa bisa demikian? Saya lihat di dalam kisah ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam menjalani hidup beriman kepada Tuhan. Pertama, seorang anak Tuhan bisa jatuh walaupun dia sudah dipilih, dilantik, diurapi, tapi dia bisa jatuh atau ditolak
jika ia tidak menghargai anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan yang Tuhan kasih bagi orang, pelayanan-pelayanan apapun, kepercayaan, kita harus hargai. Bisa bilang haleluya? Kita harus hargai, respect, hormati. Simpson tidak menghargai ini. Dan dia salah di kelemahan. Ya Bapak Ibu, berbagai anugerah yang dimiliki Simpson yang tidak dimiliki orang lain, namun ia tidak menghargainya. Pertama, kelahirannya hebat. Dia diberitahukan oleh malaikat. Mamanya mandul. Mamanya berdoa dan berpapa. Dan dikasih karunia anak. Dan malaikat kasih tahu, anak mau dapat anak. Ketika dia anak, mama ada di kubung. Malaikat sendiri datang kasih tahu. Luar biasa Bapak Ibu ini. Sebenarnya seharusnya Simpson harus hargai ini. Kelahirannya diberitahukan, ibunya mengandung diberitahukan kepada, dikasih tahu oleh malaikat. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Dan kedua, tugasnya diberitakan malaikat. Malaikat juga kasih tahu apa dia punya jabatan, apa dia punya fungsi. Tugasnya, itu di dalam kitab Hakim 13 ayat 5. Mau catat silakan, nanti baca di rumah. Saya buru waktu, kita tinggal 15 menit. Mau perjamuan juga. Dan dia dididik dan dibesarkan melalui doa orang tuanya. Jadi doa terus. Dan berkat Tuhan menyertai dia selama hidupnya. Jadi dia ada berkat-berkat Tuhan yang mengiringi dia. Hakim 13 ayat 24. Ini Bapak Ibu. Anugerah dan berkat Tuhan yang menyertai hidupnya ini dia tidak dihargai. Kedua, tidak menghargai anugerah Tuhan akan membuat kita bisa jatuh, bisa terbuang. Kedua, seorang anak Tuhan yang dipilih dan diurapi hamba Tuhan atau siapa saja bisa ditolak, bisa jatuh jika ia tidak menjaga pergaulannya. Jadi pergaulan mesti jaga Bapak Ibu. Bergaul dengan siapa saja bisa, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita lihat. Pergaulan seperti apa yang harus kita akrab dan intim. Dengan siapa saja kita tidak ada batasan untuk bergaul, bersosial, bermasyarakat. Tetapi untuk intim, jadi dekat, nah mesti hati-hati. Tadi pagi saya angkat tentang bergaul. Cuma saya heran dulu juga ya, ketika seorang pemudi dikirim ke satu daerah yang masyarakatnya mayoritas, dia pemudi, melayani di daerah itu. Walaupun dia kuat, tapi karena dia nona-nona, dia kecantol dengan nyong yang tidak seiman. Singkat cerita, perempuan ini walaupun dia sudah diurapi, orang Pantai Kosta, tapi dia tidak bisa menahan. Akhirnya mereka menikah. Dia buang DP hak kesulungan. Dia tinggalkan pelayanannya. Ikut nyong lain yang tidak seiman. Ironis sekali kan Bapak Ibu? Jaga pergaulan. Saya tidak panjang-panjang. Dan ketiga, seorang bisa hilang dari anugerah Tuhan, ditolak jika ia tidak andalkan atau dia tidak kendalikan keinginan dagingnya. Keinginan daging. Ada hobi kan, keinginan daging. Banyak keinginan daging bisa kita lihat di dalam, apalagi dunia sekarang ini. Kalau mau ikuti keinginan daging, apa saja kita bisa puaskan daging kita orang. Tapi firman Tuhan ada batasan-batasan, ini boleh. Walaupun kemudahan begitu rupa. Alat kecil itu, apa itu, grepe nama itu? Orang bilang gadget itu. Di dalam semua ada. Yang positif ada, mau belajar bikin ikan woku ada juga.
Mulai dari memasak, resep, mau tanya apa saja ada di Google atau di YouTube. Ada di HP itu. Sampai kejahatan pun ada. Terserah manusia. Jaga pergaulan. Bisa bilang haleluya? Haleluya. Jangan tegang ya. Nyanda di pagi ini nyanda mau tuding siapa-siapa nyanda. Semua bagus kita orang ini. Cuma kasih ingat. Wanti-wanti, warning, peringatan. Kalau strom kan kasih ingat, strom hati-hati. Jangan pegang bahaya itu. Simpson tidak dapat kendalikan nafsu yang titik-titik itu. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan Amsal 31 ayat 3. Coba lihat Amsal 31 ayat 3 apa yang dikatakan oleh Salomo. Dia sepengalaman ini, makanya dia nasihat pakai orang. DP istri ada 1.000, 300 istri resmi, 700 gundik. Bayangkan. Mau bicara kalau orang tua berbicara dia mau tidur seperti apa juga kita ingin tahu ini. 1.000. Karena keinginan daging so ikon dia ikut terus. Amsal 31 ayat 3. Janganlah berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ini Salomo penasihat ini, padahal dia tak colok di penasihat sendiri. Atau mungkin nasihat ini timbul lahir dari ilham Roh Kudus ketika dia so tua. Jaga pergaulan. Keempat, seorang anak Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan, dapat ditolak, dapat jatuh, hilang kemuliaan Tuhan jika dia andalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah ini, soalnya tahu berdoa, soalnya tak puasa, apalagi orang seperti kita orang hamba Tuhan. Kalau kita orang soalnya andalkan kekuatan sendiri, keinginan daging kita akan terbawa. Tapi puji Tuhan, anak Tuhan semua dapat pertahankan dengan baik, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan dibesarkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Cepat-cepat saja. Semua sudah mengerti tujuannya, cuma kita mengikuti alur yang saya catat di sini. Yang kelima, seorang anak Tuhan dapat jatuh atau ditolak jika ia tidak mampu mengatasi, menolak godaan dan pencobaan. Jika dia tidak mampu, berarti di sini Tuhan ada kasih penangkal, ada kasih kekuatan bagi kita orang untuk dapat menangkal itu semua. Ada. Tapi kita kenapa tidak mampu? Dikatakan tidak mampu. Sudah kurang, ada pada senjatanya, ada berdoa, baca firman Tuhan, dan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong yang setia, yang memberikan kekuatan kepada kita dikala kita tidak kuat dan tidak mampu. Puji Tuhan, ini semua fasilitas dan prioritas yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, khusus kepada kami hamba Tuhan, supaya kita memakai kekuatan dari Tuhan, urapan Roh Kudus dan firman Allah. Sebab kalau tidak, tentu kita akan terhilang, binasa sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat menguatkan, menolong kita semua, supaya kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan masih panjang kita mempunyai perjalanan. Ke depan masih panjang. Marilah kita makan minum terus dengan firman Allah. Sebab ketika tiba saatnya, kita akan terima apa yang Tuhan katakan. Hai sabaslah, berbahagialah hambaku yang setia, masuklah engkau di dalam perhentian Tuhanmu, yaitu masuk di dalam kerajaan sorga, kekal buat selama-lamanya. Mari kita berdoa, tunduk kepala semua, angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih firman Tuhan yang datang kepada kami, umat-Mu, jemaat GPD Petani Peta, dan sekalian anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang hadir, yang rindu menyembah Tuhan, rindu dipuaskan oleh kebenaran firman, yang sudah ada dan sudah menerima firman Tuhan.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, dan hilang jalanku, tetap di sisiku. ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Demikianlah Bapa, firman-Mu berita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Biar firman-Mu Tuhan akan menerangi perjalanan kami yang masih panjang ke depan. Supaya kami tidak akan terantuk di batu-batu yang membahayakan atau lubang-lubang yang menjebak. Tetapi firman-Mu menerangi sehingga perjalanan kami indah bersama Tuhan. Tertanamlah firman-Mu dalam hati kami semua, sehingga boleh berbuah-buah bagi kepujian dan hormat nama Tuhan. Pada saat kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan, kami rindu selalu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sebab roti adalah lambang dari tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan ketika Engkau disalibkan di bukit Golgota dan menjadi makanan rohani bagi kami. Dan darah-Mu tercurah dilambangkan dengan anggur yang ada, memberi kesegaran bagi jiwa kami ketika ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih urapi semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami masuk dalam perjamuan Tuhan. Amin. Salibnya selama mulia. Umat makin berdiri. Salibnya, salibnya, selama pulih. Pegang anggur di tangan, roti di tangan kanan kita. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman Tuhan. Kini tiba saat kami akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Berkati persekutuan tubuh dan darah-Mu ini, sehingga oleh firman-Mu katakan di dalam Yesaya 53, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit disembuhkan Tuhan bagi yang percaya. Angkat roti di tangan kanan tinggi dan dengar firman Tuhan, kita makan bersama nanti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Luar biasa Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah. Pegang cawan di tangan kanan, angkat tinggi. Dengar firman Tuhan lalu kita minum. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, dalam nama Yesus kita minum bersama. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi dia. Kemuliaan bagi dia sampai selama-lamanya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang dapat kami terima bersama. Menjadi manfaat dan berkat secara rohani jasmani. Kalau penyakit disembuhkan Tuhan bila yang percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Masih untuk sementara masih belum ada ibadah-ibadah komisi. Dan pada hari Kamis 9 Juli 2020 kita ada 2 beston di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Mulai jam 7 malam ada firman Tuhan yang nanti kita dengar melalui rekaman. Dan firman Tuhan nanti dibawakan oleh Ibu Mimi. Dan hari Jumat 10 Juli 2020 mulai jam 6 pagi hingga 4 sore tetap ada doa puasa, tetapi kita laksanakan di rumah masing-masing. Hari Sabtu 11 Juli 2020 ada latihan musik dan singer karena ada 2 sesi latihan. Jadi latihan dimulaikan jam 4 sore dan jam 5 sore. Hari Minggu kembali kita akan beribadah. Ada 2 sesi, sesi pertama jam 8 pagi, sesi kedua jam setengah 11 siang. Dan saya akan membacakan yang melayani pada Minggu 12 Juli pada jam setengah 11, pemimpin pujian Ibu Medi, musik David, Naldi, Jevon, Peter, singer Bapak Ara, Ibu Yanti, Ibu Ebi Padang, Bapak Ferdi, Aser, Bapak Denny, Ibu Wati, Ibu Ina, Ibu Dodo, LCD, Bapak Brian. Puji Tuhan, inilah pengumuman dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kepada kekasih-kekasih ibu-ibu, Ibu Julin Manopo, mari ada di altar Tuhan. Ibu Yuliana Tampomona, itu ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih
Di altar Tuhan sedang sujud menyembah dua orang kekasih-Mu, ibu-ibu yang berulang tahun. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan berkat-berkat dari Tuhan. Karena umur yang telah mereka peroleh semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mereka menyampaikan syukur kepada Tuhan, selalu memohon berkat dari Tuhan. Kami hamba-Mu tidak punya berkat. Mari salurkan berkat-Mu melalui doa-doa dan tumpang tangan dari jarak. Yang pakai jarak Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak berjarak. Akan terjangkau Tuhan. Untuk itu kepada Ibu Julin Manopo yang berusia 38 tahun, 3 Juli yang baru lalu. Aku memberkati engkau di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu, menyertai hidupmu yang ada. Bagi ibu muda, memimpin perjalanan hidupmu, berkeluarga, anak, suami, profesi, usaha, semua diberkati oleh Tuhan. Sehat walafiat di dalam Tuhan, jauh dari segala mara bahaya, penyakit dan celaka. Datangkan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Menjalani hidup dengan penuh iman iri kepada Tuhan. Haleluya. Demikian juga dengan Ibu Juliana. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dalam usiamu yang ada 65 tahun hari ini. Jauh dari segala ancaman mara bahaya penyakit, tapi datangkan damai, sukacita, urapan Tuhan menyertai. Anak cucu menantu semua diberkati. Terima kasih, segala hormat dan pujian bagi Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat semua dua-dua ya. Kita tiba pada akhir ibadah. Kepada jemaat semua yang hadir, yang sudah ambil bagian dalam memuji, menyembah, mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan dan korban-korban lain, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada kita, kalau ada di antara kita yang biasa menerima tugas pelayanan untuk melayani firman Allah di Beston hari Kamis malam, saya perhatikan selama ini durasinya cuma kira-kira 5 menit, 7 menit. Jangan terlalu pendek, karena tidak diburu waktu. Jadi saya kasih waktu paling sedikit 15 menit. Mereka rupa kita orang biasa di gereja. Ya, kepada petugas-petugas pelayan firman, ikuti, sampaikan firman Tuhan, durasinya 15 menit paling sedikit. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada semua jemaat tolong perhatikan, kalau hari Kamis jam 7 malam sudah ada ya di kaki Tuhan. Sebelumnya sudah siap semua, tinggal menunggu berita firman Tuhan lalu menyembah dengan urapan dan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kalau hadirat ada, hadirat Tuhan ada, kita tidak cepat-cepat membadiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita bersama sekali lagi. Bagi yang datang dari Tahuna, dari peta sekitarnya, di Nawira, Likuang, bukan lama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah ini. Angkat pujian, Bapa terima kasih. Kita berdiri semua. Bapa Sorgawi, di akhir ibadah kami pada sesi kedua yang ada ini, kami bersyukur kepada Tuhan karena oleh tuntunan dan pengurapan Roh Kudus telah memakai semua pelayan-pelayan anak-anak-Mu dalam melayani ibadah pada saat ini,
baik dalam penyambutan tamu maupun Tuhan dalam memimpin pujian, singers, memain musik, keyboard, bass, drum, dan gitar. Semua anak-anakmu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang duduk di bangku, angkat tangan, tepuk tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai, kekuatan iman selalu berada berserta dengan kami semua untuk kami dapat beri yang terbaik bagi Tuhan. Semua persembahan-persembahan tangan, korban-korban milik Tuhan persepuluhan, korban musik dan lain-lain sebagainya yang telah diletakkan di meja persembahan. Tuhan Allah memberkati semua profesi usaha pencarian, baik sebagai ANS, ASN, ataupun sebagai pedagang pengusaha, hasil bumi, sembako, semua diberkati Tuhan. Terima kasih ketika usai ibadah kami akan tinggalkan gereja, rumah ibadah ini, tapi kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Olehnya dalam sepanjang perjalanan kami pulang, Tuhan serta iringi, haleluya, jauh dan dekat, berjalan kaki ataupun ada kendaraan, Tuhan menyertai kami. Sehingga selamat dan sejahtera-Mu, kami boleh tiba di tempat kediaman kami dengan segala selamat sejahtera. Ketika ada ucapan syukur yang diadakan nanti di Belane, kepada umat-umat-Mu semua yang hadir bersama, Tuhan Yesus memberkati semua. Sukacita dari Tuhan selalu ada. Terima kasih untuk persekutuan yang manis. Kami akhiri dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Tandangkan tangan, kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali dan pulang ke tempat rumah kita dengan penuh damai sejahtera Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus berserta kita semua. Dari saat ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, kita berkenan jumpa Tuhan di awan yang bermain. Haleluya. Rahmat,